Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Dewi dari Stay Campus E Bekasi. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan bab 24 tentang menyelesaikan audit. Simak penjelasannya. Seperti yang kalian ketahui, dalam setiap kegiatan pasti kita punya proses dong. Nah, dalam audit juga memiliki 4 proses, yaitu yang pertama, merencanakan dan merancang pendekatan audit. Yang kedua, melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang ketiga, melaksanakan prosedur analitis dan pengujian atas rincian saldo. Yang keempat, menyelesaikan audit dan membuat laporan audit. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan di tahap 4, yaitu yang mana membahas mengenai bagaimana menyelesaikan audit. Di tahap 4 ini, auditor akan mengevaluasi bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 untuk menilai apakah diperlukan bukti tambahan sebagai dasar untuk tujuan penyajian dan pengungkapan. Di slide yang saya tampilkan ini merupakan poin-poin penting yang auditor harus lakukan dalam proses menyelesaikan audit. Poin-poin penting ini akan saya jelaskan satu persatu di slide selanjutnya. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu melaksanakan pengujian tambahan atas penyajian dan pengungkapan. Kekhawatiran utama seorang auditor yang berkenaan dengan tujuan penyajian dan pengungkapan adalah apakah seorang manajemen telah melakukan pengungkapan atas informasi yang diperlukan oleh seorang auditor. Sudah benar keseluruhannya atau belum? Ini merupakan poin yang terkait dengan tujuan penyajian dan pengungkapan. Dalam proses audit-audit yang sebelumnya, mungkin belum banyak bukti-bukti yang terkumpul atas transaksi kewajiban kontingen atau kewajiban kontingensi dan peristiwa kemudian, maka auditor merancang dengan sangat baik, dengan sangat rapi untuk mereview bukti-bukti yang diperlukan atas transaksi kewajiban kontingensi dan peristiwa kemudian dalam tahap 4 ini. Poin yang kedua yaitu mereview kewajiban kontingensi dan komitmen. Apa sih kewajiban kontingensi itu? Atau contingent liability. Contingent liability atau kewajiban kontingensi adalah potensi kewajiban di masa yang akan datang kepada pihak luar sebesar sejumlah yang tidak diketahui atas aktivitas yang telah terjadi. Nah, apabila kewajiban kontingensi ini dianggap material, maka harus diungkapkan dalam catatan kaki. Bagaimana sih catatan kakinya? Dalam slide kali ini, saya memberikan contoh catatan kaki atas kewajiban kontingensi pada gambar 24-1. Kita simak di gambar 24-1 ini. Tujuan auditor yang utama dalam memverifikasi kewajiban kontingensi yaitu yang pertama, mengevaluasi perlakuan akuntansi kewajiban kontingensi, apakah manajemen sudah mengklasifikasikannya dengan benar kontingensi tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi seberapa praktis kontingensi tersebut diidentifikasi oleh manajemen. Lanjut dari penjelasan yang sebelumnya, hal yang berkaitan erat dengan kewajiban kontingensi adalah komitmen. Apa aja sih komitmen itu? Contohnya seperti pembelian bahan baku, terus melakukan list aset perusahaan dengan harga tertentu, menjual barang dagang dengan harga tetap, terus perencanaan bonus, terus pembagian loyalti, dana pensiun, dan masih banyak lagi. Nah, karakteristik komitmen yang paling penting adalah kesepakatan perusahaan untuk berkomitmen menetapkan kondisi yang tetap di masa yang akan mendatang, tanpa memandang apapun yang terjadi terhadap laba ataupun kondisi ekonomi
keseluruhan. Poin yang selanjutnya yaitu mereview terhadap peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian itu terjadi pada saat awal periode tanggal neraca sampai berakhir di tanggal laporan audit. Contohnya misalkan tanggal neraca 31 Desember 2020. Nah, laporan audit terbitnya misalkan tanggal 12 Maret 2021. Berarti periode peristiwa kemudian, periode mereview peristiwa kemudian yaitu dari tanggal setelah tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan batas pelaporan dibuatnya laporan yaitu 12 Maret 2021. Peristiwa kemudian memiliki dua jenis. Yang pertama, peristiwa yang memiliki dampak langsung pada laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian. Yang kedua, peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan, tetapi memerlukan pengungkapan. Contohnya seperti penurunan nilai pasar sekuritas, terus merger atau akuisisi, terus penurunan nilai pasar persediaan atau kerugian persediaan dan masih banyak lagi. Poin keempat dalam menyelesaikan audit yaitu mengumpulkan atau akumulasi bukti akhir. Dalam mengumpulkan atau mengakumulasi bukti akhir itu terdapat 5 jenis. Yang pertama, melaksanakan prosedur analitis akhir. Yang kedua, mengevaluasi asumsi going concern. Yang ketiga, memperoleh surat representasi manajemen. Yang keempat, mempertimbangkan informasi yang menyertai laporan keuangan dasar. Yang kelima, membaca informasi yang lain dalam laporan tahunan. Setelah melaksanakan semua prosedur audit dalam setiap bidang audit, termasuk mereview kontingensi dan peristiwa kemudian, serta mengumpulkan bukti akhir, auditor harus mengintegrasikan hasilnya menjadi satu kesimpulan secara keseluruhan mengenai laporan keuangan. Akhirnya, auditor harus memutuskan apakah bukti audit yang tepat dan mencukupi telah dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan bahwa laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan standar akuntansi yang diterapkan atas dasar yang konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk membantu memutuskan apakah bukti audit sudah mencukupi, auditor seringkali menggunakan penyelesaian daftar pemeriksaan audit, completing the audit checklist, yang merupakan sisa item yang mungkin telah terabaikan. Nah, dalam mengevaluasi audit ini, apa aja sih yang menjadi poin pentingnya? Yang pertama, yaitu bukti yang tepat dan mencukupi. Yang kedua, bukti yang mendukung pendapat auditor. Yang ketiga, pengungkapan laporan keuangan. Yang keempat, mengaudit review dokumentasi. Yang kelima, review independen. Dan yang terakhir, yaitu ikhtisar evaluasi bukti. Poin selanjutnya yaitu menerbitkan laporan audit. Mengingat laporan audit merupakan satu-satunya hal yang ingin dilihat oleh sebagian besar pengguna dalam proses audit, dan konsekuensi dari menerbitkan laporan audit yang tidak benar-benar dapat sangat berat, maka penting untuk menerbitkan laporan yang benar. Sebagian besar kantor akuntan publik memiliki petunjuk manual pelaporan audit yang komprehensif untuk membantunya memilih kata-kata yang tepat dalam laporan yang akan diterbitkannya. Setelah audit selesai, beberapa komunikasi yang potensial dari auditor dapat dikirimkan kepada komite audit atau pihak lain yang berhak, termasuk komunikasi tentang kecurangan dan tindakan ilegal yang terdeteksi, defisiensi pengendalian internal, komunikasi lain dengan komite audit, dan surat manajemen. 3 komunikasi yang pertama diwajibkan oleh standar auditing untuk memastikan bahwa pihak yang berhak, yang seringkali adalah komite audit dan manajemen senior, diberi informasi mengenai temuan audit dan rekomendasi auditor. Item yang keempat, surat manajemen seringkali dikomunikasikan kepada manajemen operasi. Setelah auditor melakukan penyelesaian laporan audit serta
menyelesaikan komunikasinya dengan manajemen dan komite audit, maka audit dianggap selesai. Ada kemungkinan mungkin akan ada pertemuan selanjutnya antara auditor dengan manajemen ataupun komite audit untuk merencanakan audit di tahun-tahun selanjutnya. Cukup sudah penjelasan saya mengenai tahap keempat dalam proses audit, yaitu menyelesaikan audit. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.